Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 praktikum fisiologi hewan yang akan memperagakan mengenai spirometer sederhana yang telah kelompok kami buat. Landasan teori yang digunakan pada praktikum kali ini mengenai spirometer, volume tidal, volume cadangan respirasi, volume cadangan ekspirasi, dan kapasitas vital. Yang pertama, spirometer. Spirometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas atau kemampuan paru-paru menampung udara pernafasan. Selanjutnya ada volume tidal yang merupakan volume udara yang masuk paru-paru pada setiap inspirasi normal atau volume udara yang dikeluarkan pada setiap ekspirasi normal dan besarnya kurang lebih 500 ml. Yang ketiga, volume cadangan respirasi. Volume cadangan respirasi merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan dengan inspirasi maksimal setelah inspirasi normal. Besarnya volume cadangan respirasi yaitu kurang lebih 3000 ml. Yang keempat, volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimal setelah ekspirasi normal. Besarnya sendiri yaitu kurang lebih 1200 ml. Yang terakhir ada kapasitas vital. Kapasitas vital merupakan jumlah maksimum udara yang dapat dihembuskan setelah menghirup nafas sekuat-kuatnya dalam sekali bernafas, yaitu selama inspirasi sampai ekspirasi. Dan besarnya kapasitas vital ini yaitu 4500 ml. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mengetahui cara pembuatan alat spirometer sederhana. Yang kedua, mengetahui cara mengukur kemampuan kapasitas paru-paru menampung udara pernapasan. Yang ketiga yaitu membandingkan kapasitas paru-paru dalam kondisi sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang selanjutnya yaitu melakukan aktivitas olahraga kecil. Halo teman-teman, di sini saya akan membuat spirometer sederhana agar teman-teman bisa membuatnya di rumah. Alat bahan yang diperlukan ada botol gas 2 buah, kemudian ada selang, ada solasi, ada balon, ada cutter, ada penggaris, ada pewarna, dan bahan yang digunakan ada air. Pertama-tama kita memberi lubang pada botolnya di situ, kemudian kita lubangi, dan setelah itu kita memasukkan selang ke dalam botolnya. Selang yang sebelah kiri itu dimasukkan sampai bawah botol dan selang yang kedua tidak sampai bawah. Kemudian kita memberi warna pada air. Kita masukkan pewarnanya. Kemudian kita aduk. Setelah itu, jika masih ada sisa lubang, kita menutupnya menggunakan solasi. Jika sudah rapat, kita memasukkan air ke dalam botol yang pertama sebanyak 1200 ml. Nah, jika air sudah penuh, kita meniup balon. Nah, balon sudah ditiup, kita masukkan balon ke dalam mulut botolnya.
Kemudian kita lepaskan dan air dari botol 1 akan mengalir ke botol 2. Nah, jika sudah, sembari menunggu airnya mengalir, kita menyiapkan penggaris dan mengukurnya. Nah, selesai guys. Nah, bagaimana praktikum hari ini? Menyenangkan bukan? Selanjutnya adalah pembahasan tentang hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Probonus dari kelompok 3. Nah, berikut saya sajikan datanya. Apa kalian tahu apa saja yang diukur? Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal diambil dengan menghela nafas biasa, kemudian dikeluarkan secara normal atau secara biasa. Nah, selanjutnya KI. KI yaitu diperoleh Probonus menghela nafas sekuat-kuatnya dan dikeluarkan dengan sekuat-kuatnya. Kemudian volume cadangan ekspirasi. Volume ini diperoleh dengan Probonus menghirup nafas normal, kemudian dikeluarkan sekencang-kencangnya. Yang terakhir ada KV atau kapasitas vital, diperoleh dari jumlah antara KI ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Ini data dari kelompok 3 ya. Yang pertama ada Ahmad Sofyan. Jenis kelamin yaitu laki-laki dengan tinggi badan 167 dan berat badan 65. Kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas sebesar 810 dan setelah melakukan aktivitas sebesar 1120. Frekuensi nafasnya 16 kali per menit. Yang kedua ada Anissa Apriliana dengan tinggi badan 157, berat badan 55 dan jenis kelamin perempuan. Kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas sebesar 800 dan setelah melakukan aktivitas sebesar 1200. Frekuensi nafas 17 kali per menit. Yang ketiga ada Anissa Felitania Maris dengan tinggi badan 155, berat badan 45, jenis kelamin perempuan. Kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas sebesar 560 dan setelah melakukan aktivitas sebesar 900 dengan frekuensi nafas sebanyak 15 kali per menit. Yang keempat ada Camelia Octavia Sari dengan tinggi badan 148, berat badan 38, jenis kelamin perempuan. Kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas sebesar 820 ml, setelah melakukan aktivitas sebesar 1140 ml dengan frekuensi nafas sebanyak 17 kali per menit. Yang kelima ada Indah Tri Rahayu dengan tinggi badan 148 dan berat badan 43, jenis kelamin perempuan. Kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas sebesar 1430 ml, kemudian setelah melakukan aktivitas sebesar 1590 ml dengan frekuensi nafas sebanyak 31 kali per menit. Yang keenam ada Siti Munawaroh dengan tinggi badan 158, berat badan 47, jenis kelamin perempuan. Kapasitas paru-paru sebelum melakukan aktivitas sebesar 1500 ml dan setelah melakukan aktivitas sebesar 1750 ml dengan frekuensi nafas 29 kali per menit. Hasil yang diperoleh, diketahui bahwa kapasitas paru-paru sebelum dan sesudah melakukan aktivitas berbeda-beda pada setiap Probonus. Rata-rata kapasitas paru-paru sebelum berolahraga adalah 986 ml
Data ini lebih rendah dari ukuran normal, yakni sebesar 480 ml pada laki-laki dewasa dan 3100 ml pada wanita. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kesehatan masing-masing probondus, jenis kelamin, tinggi badan, dan berat badan dari probondus. Untuk kapasitas paru-paru setelah berolahraga mengalami kenaikan, sehingga rata-ratanya menjadi 1283 ml. Data ini masih di bawah normal dari ukuran kapasitas vital paru-paru pada manusia. Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada jenis kelamin, kondisi kesehatan, kemudian ada tinggi badan dan berat badan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan jumlah kapasitas vital paru-paru sebelum dan sesudah berolahraga. Jumlah kapasitas paru-paru setelah olahraga lebih besar daripada jumlah kapasitas vital paru-paru sebelum olahraga. Nah, demikian tentang pembahasan hasil analisis data. Selanjutnya dilanjut dengan latihan soal. Soal terdiri dari 2 soal. Nah, untuk soal yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru? Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada jenis kelamin. Nah, volume dan kapasitas paru-paru pada wanita sekitar 20-25% lebih kecil dari pria. Hal ini disebabkan karena perbedaan hemoglobin dan luas permukaan tubuh. Yang kedua yaitu usia. Nah, daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa anak-anak dan mencapai puncaknya pada usia 19-21 tahun. Yang ketiga yaitu posisi tubuh. Nah, posisi tubuh orang yang duduk dan berdiri itu berbeda. Nah, biasanya orang yang duduk lebih kecil kapasitas paru-parunya daripada orang yang berdiri. Keempat yaitu kebiasaan merokok. Kelima yaitu aktivitas fisik. Semakin banyak aktivitas fisik seseorang, maka semakin besar pula kapasitas paru-parunya. Dan yang terakhir yaitu tinggi dan berat badan. Semakin tinggi seseorang, maka semakin besar pula kapasitas paru-parunya, dan semakin berat seseorang, maka semakin besar pula kapasitas paru-parunya. Soal nomor 2 mengenai apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, yang pertama itu usia. Nah, baik anak-anak ataupun bayi itu biasanya mempunyai frekuensi yang lebih tinggi daripada orang dewasa dikarenakan masih dalam keadaan pertumbuhan dan perkembangan sehingga memerlukan energi yang cukup banyak. Yang kedua yaitu aktivitas. Semakin banyak aktivitas seseorang, maka frekuensi pernafasannya juga semakin tinggi. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Biasanya orang laki-laki mempunyai frekuensi yang lebih tinggi daripada wanita dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan dengan pria. Yang keempat yaitu suhu tubuh, dan yang terakhir yaitu posisi tubuh. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, maka frekuensi pernafasannya lebih tinggi daripada orang yang sedang duduk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.